Shalom Bapak Ibu lansia Pok Pelita. Kembali lagi kita bertemu di dalam ibadah lansia. Ya, setelah cukup lama ya, sejak bulan Juni, kurang lebih 3 bulan ya ibadah lansia kita itu selama PPKM kita hentikan lebih dulu. Nah, pada kesempatan di bulan September ini kita boleh kembali beribadah walaupun masih tetap dengan menggunakan media virtual. Nah, kesempatan pada bulan September ini kami mengucapkan terima kasih untuk keluarga Ibu Rita yang bersedia untuk membukakan pintunya di dalam ibadah kita, ibadah lansia Pok Pelita. Kita akan mulai beribadah. Bapak-bapak dan ibu-ibu lansia yang dikasihi Tuhan, dipersilakan berdiri dan dengarlah firman Tuhan demikian. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Bapak Ibu, pada ibadah kali ini kita akan dilayani oleh Pendeta Nelly Sihombing. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 58 bait yang pertama. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita membaca Mazmur dari 119 ayat yang ke-33 sampai 42. Kita akan membacanya secara berbalasan. Saya akan membacakan ayat yang keluar, Bapak Ibu akan membacakan ayat yang ke dalam. Mazmur 119 ayat 33 sampai 42. Ya, kita mulai ya. Mazmur 119 ayat 33 sampai 42. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu. Dan jangan kepada laba. Lakukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu. Yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lakukanlah celaku yang menggetarkan aku. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Kiranya kasih setia-Mu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripada-Mu itu sesuai dengan janji-Mu.
supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku. Sebab aku percaya kepada firman-Mu. Kita akan sambut pembacaan Mazmur ini dengan menyanyi dari NKB 116 baitnya yang pertama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Bapa, kami memuji kasih-Mu yang telah menghantar kami sampai pada waktu ini, di mana beberapa saat lamanya kami berada di rumah kami masing-masing dan dalam persekutuan pribadi kami. Namun di kesempatan hari ini kami selaku Komisi Lansia berhimpun kembali Tuhan untuk bersekutu bersama. Kiranya anugerah kasih-Mu yang tak berkesudahan itu kembali menaungi kami dalam persekutuan ini. Secara khusus dalam kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus tercurah atas kami untuk menerjemahkan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami sesuai dengan pergumulan kami. Kami berserah diri dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Sesuai dengan perenungan kita dalam saat ini, kita akan membaca dari kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 4 sampai dengan yang ke-24. Ya. Jadi renungan kita saat ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 4 sampai dengan yang ke-24. Saya akan bacakan. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali. Ia berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak menggerakkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni dari anak-anak Hobab, ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Saananaim yang dekat Kedes. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam
telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin Raja Hasor dengan keluarga Heber orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk. Jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu. Diberikannya ia minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannya patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, Raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, Raja Kanaan itu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu yang kekasih. Ya, puji Tuhan kita bertemu lagi di kesempatan yang indah ini. Tema renungan firman Tuhan kita kali ini adalah Deborah, wanita yang berjiwa pemimpin. Bapak Ibu yang kekasih, di kehidupan bangsa Israel pada zaman hakim-hakim adalah kehidupan yang sangat suram. Karena mereka sepenuhnya tidak hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Itu dapat kita lihat di ayat yang pertama dari kitab Hakim-Hakim pasal 4 dikatakan, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya, kejahatan apa yang mereka lakukan? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat penjelasannya di pasal sebelumnya, yaitu pasal 20. Kita ke depan, Hakim-Hakim pasal 2, Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 sampai dengan yang ke-19. Ya. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 sampai dengan yang ke-19. Ya, di situ dikatakan, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan,
ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya dan mendengarkan nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Inilah kejahatan bangsa Israel ya. Jadi mereka hidup dalam kesuraman. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam pasal 4 yang kita sudah baca tadi di awal, kita melihat di sini bahwa di pasal 4 ini ada muncul satu nama wanita, yaitu Deborah. Ya. Nah, Deborah dikatakan dia sebagai nabi ya, sekaligus juga hakim ya bagi bangsa Israel. Nah, hal ini menarik di sini bahwa Deborah tampil sebagai hakim padahal dia seorang wanita ya. Nah, bangsa Israel dalam adat kebudayaan mereka itu menganut paham patrilineal. Tahu ya, patrilineal, yaitu peran laki-laki itu dominan, ya, lebih dominan dalam kehidupan masyarakat, ya. Jadi boleh dikatakan kaum perempuan itu kurang diperhitungkan. Ya, misalnya dalam pembagian harta warisan itu laki-laki akan lebih banyak mendapat harta warisan, bahkan wanita anak perempuan tidak dapat, ya. Anak perempuan dianggap dapat harta warisan nanti dari suaminya, seperti itu, ya. Jadi kita melihat di sini bagaimana situasi budaya yang ada pada waktu itu. Nah, tapi di sini kita melihat bahwa Allah mengangkat kesetaraan gender, ya. Nah, mengangkat kesetaraan gender. Kehendak Allah di atas adat istiadat manusia, ya. Manusia bisa atur ini boleh, ini tidak boleh, ini harus begini, tetapi kita tahu bahwa Tuhan berdaulat di atas segala sesuatunya, ya. Siapa yang Allah mau pakai sebagai alatnya, ya, dia akan pakai. Siapapun itu, wanita atau pria, semua akan dipakai oleh Tuhan, ya. Dan ini tidak ada masalah bagi Tuhan, ya. Allah berdaulat di atas segalanya. Nah, di sini kita melihat kembali bahwa Deborah meskipun statusnya sebagai wanita dan sudah bersuami pula, ya, dia bukan wanita lajang yang tidak ada kerjaan, dia seorang wanita yang punya keluarga, tidak dijelaskan apakah dia punya anak, tapi yang jelas di sini dia punya suami yang bernama Lapidot, itu di ayat yang keempat. Nah, hal ini kita melihat bahwa keberadaan Deborah sebagai seorang ibu atau sebagai seorang istri itu tidak menghalanginya untuk
dapat melayani umat Israel, ya, sebagai nabi, ya, sekaligus juga sebagai hakim, ya, atas bangsa Israel. Iya, jadi kita melihat di sini bahwa para hakim itu silih berganti dalam kehidupan bangsa Israel. Dan kita melihat di sini di pasal 4 bahwa Deborah menjadi hakim wanita di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Deborah yang adalah istri Lapidot juga adalah seorang nabiah, ya, berperan menjadi seorang hakim yang memberikan solusi bagi setiap persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel atau rakyat Israel. Jadi kalau ada masalah, ini mereka datang tanya sama Deborah, ya. Kebetulan dia juga adalah nabiah. Kalau nabiah itu berarti bahwa persoalan yang mereka hadapi itu ditanyakan langsung kepada Tuhan, dan Tuhan bisa memberi jawab lewat Deborah dan ada solusi untuk masalah itu. Ini hal yang menarik, ya. Jadi tidak hanya sebagai pemimpin ya intelektual lah, artinya dalam pemecahan masalah-masalah yang biasa, tapi lebih dalam daripada itu bahwa Deborah juga adalah pemimpin spiritual karena dia juga sebagai seorang nabiah, ya. Nah, Tuhan memakai Deborah demikian rupa untuk menolong bangsa Israel dalam pergumulan mereka. Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dari semua hal yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, ada satu momen ketika firman Tuhan datang kepada Deborah. Dan Tuhan berkata kepada Deborah bahwa ini saatnya Deborah harus memanggil Barak bin Abinoam untuk melawan penjajah yang selama ini menjajah mereka, yaitu Raja Kanaan, ya, Raja Yabin, ya. Nah, jadi Israel pada waktu zaman pemerintahan Deborah sebagai hakim itu sedang dijajah oleh Raja Kanaan, ya, namanya Yabin, dan dia punya panglima perang bernama Sisera, ya. Nah, momen ini harus diambil oleh Deborah dan Barak, ya. Dan kita melihat di sini ketika Barak dipanggil datang, Deborah menjelaskan bahwa bahwa Barak harus maju berperang untuk melawan Sisera, ya, karena ini waktu yang Tuhan mau untuk bangsa Israel bangkit melawan penjajah yang sudah 20 tahun menjajah mereka, ya. Namun kita melihat di sini bahwa Barak menolak, ya. Karena sepertinya Barak tidak punya kepercayaan diri untuk mengambil alih tanggung jawab yang besar untuk memimpin pasukan bangsa Israel melawan Raja Yabin yang tentaranya dipimpin oleh Sisera, ya. Di sini kita melihat bahwa Barak berkata, jika Deborah mau bersama-sama dengan dia pergi untuk berperang, maka Barak mau. Tetapi kalau Deborah tidak mau, maka Barak juga tidak akan pergi untuk berperang. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bagaimana Barak sepertinya kurang percaya diri untuk mengambil alih tanggung jawab ini, tetapi kita melihat di sini bahwa Deborah segera menyetujui apa yang Barak mau. Dia katakan, "Oke, aku akan pergi bersama dengan engkau untuk berperang." Ya, jadi tidak ada tawar-menawar lagi. Deborah langsung, "Ya, saya pergi bersama dengan engkau. Tapi nanti konsekuensinya kehormatan atau kemenangan perang ini tidak akan jatuh kepada engkau, ya." Artinya kehormatan hasil dari peperangan ini, hasil akhirnya itu tidak akan Barak dapatkan seperti itu untuk kehormatannya. Ya. Dan kita melihat di sini bahwa Deborah harus tampil sebagai penyemangat bagi Barak yang kurang percaya diri,
ya. Dari sini kita melihat semangat kepemimpinan yang dimiliki oleh Deborah, ya. Deborah tahu keadaan bangsanya yang sangat terpuruk dan sudah ada firman Tuhan. Barak ditentukan oleh Tuhan untuk pergi berperang, tapi Barak tidak mau pergi tanpa Deborah. Ya. Apa jadinya kalau hal ini terjadi? Nah, Deborah tahu persis bahwa ini momen penting yang harus diraih. Oleh karena itu tanpa basa-basi dia setuju. Oke, aku pergi bersama dengan engkau. Ya. Jadi ketika Allah berfirman untuk mendatangkan satu berkat, momen itu harus ditangkap, jangan ditunda. Ya, seperti itu. Kadang-kadang banyak kita orang-orang percaya ini Tuhan sebenarnya sudah mencurahkan berkatnya, tapi tangannya dia masih begini. Ya, begini. Maksudnya apa? Maksudnya dia tidak mau tekun berdoa, dia tidak mau beribadah kepada Tuhan, dia tidak mau meraih Tuhan dalam hidupnya, ya. Jadi bagaimana Tuhan mau memberkati sedangkan dia sendiri menutup diri untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Barak sudah dibilang pergi untuk berperang, tapi dia memang nggak mau kalau aku nggak ditemenin seperti itu, ya. Dan Deborah katakan, oke, aku temani engkau, ya, untuk menolong Barak supaya dia lebih pede. Nah, mungkin juga ada orang-orang di sekitar kita seperti itu, ya, tidak mau ke gereja atau tidak mau bersekutu kalau tidak ditemenin atau apalah seperti itu. Tapi fine, kita tetap bisa mensupport mereka selagi mereka mau untuk melakukan hal itu. Jadi kita melihat di sini satu sisi bahwa setiap momen yang Tuhan mau kita ambil dalam hidup kita harus raih itu. Yang berikutnya, kalau ada orang-orang yang kurang pede seperti Barak ini, ya, kita harus berbesar hati untuk berikan dorongan kepada dia, ya. Jangan berdebat. Itu kan urusan lo udah pilih gitu, kenapa nggak mau ambil tanggung jawab ini gitu. Iya, dorong dia untuk bisa maju, ya. Karena Tuhan sudah menentukan yang terbaik. Nah, jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat di sini betapa luar biasanya Deborah sebagai seorang nabiya dan sebagai hakim. Dia tampil sebagai perempuan yang maju untuk memimpin, maju untuk mengambil momen yang terpenting untuk kemenangan bangsa Israel, untuk kebaikan seluruh umat Israel. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya mengambil ada 5 kesimpulan dari perenungan kita dari kisah Deborah ini. Yang pertama, Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menjadi alat di tangannya, ya. Baik dia pria maupun wanita, ya. Jadi Tuhan menegakkan kesetaraan gender dalam hal ini, ya. Tidak lihat siapa kamu, siapa saya, siapa dia, seperti itu tidak. Ya, semua orang bisa dipakai Tuhan sebagai alat di tangan Tuhan, ya. Yang kedua, yang kita bisa belajar adalah Deborah tidak menemui hambatan dari suaminya ketika ia lakukan perannya sebagai nabiya atau hakim, ya. Dia kerjakan tugasnya dengan baik karena suaminya support dia, ya. Kadang-kadang kan ada keluarga-keluarga yang istrinya mau aktif di gereja, tapi terus suaminya urus dulu anak apa gitu, urus dulu ini itu, ya, seperti itu. Nah, tapi di sini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di saat Tuhan menghendaki salah satu anggota keluarga kita menerima satu jabatan dari Tuhan ataupun pelayanannya yang Tuhan berikan, support, ya, jangan dihalang-halangi. Dan kita lihat di sini Deborah bisa maksimal melakukan perannya karena suaminya sepertinya mendukung walaupun tidak diceritakan secara jelas, ya, seperti itu. Nah, yang ketiga yang kita bisa belajar adalah tanggung jawab yang diberikan Tuhan harus diterima dengan lapang dada dan penuh keberanian untuk melakukannya, ya. Kita lihat Barak ketika dikasih tanggung jawab, dia nggak bisa langsung iya, tapi dia bilang bantuin ya, kalau nggak aku nggak mau, ya, seperti itu. Jadi dia nggak berani untuk ambil tanggung jawab itu langsung sendiri, ya. Oke, dan yang keempat yang kita bisa belajar dari kisah Deborah ini adalah kita harus tahu batasan,
ya dalam melaksanakan tugas. Tetap ada bagian orang lain yang harus kita hormati. Nah, kalau kita perhatikan kisah ketika di medan pertempuran, memang Deborah itu maju bersama dengan Barak, ya. Tapi bukan Deborah yang pegang pedang, ya. Tetap Barak yang menjadi pemimpin pasukan itu. Tetap Barak yang kejar itu si Sisera, ya. Nah, kita tidak tahu sejauh mana peranan si Deborah di dalam medan pertempuran itu, tapi dia kan wanita, ya. Taulah dia harus juga melindungi dirinya sendiri seperti itu. Tapi dalam hal ini kehadiran Deborah memang itu berikan support yang khusus bagi Barak. Tapi dalam hal ini pun Deborah terus maju, Barak. Ini tempatmu untuk memimpin, lakukan tugasmu, seperti itu, ya. Jadi kita harus tahu Tuhan memang utus Barak, Deborah hanya bisa menyemangati, tapi yang ambil alih peperangan itu Barak memang harus berjuang di situ untuk menang, karena penyertaan Tuhan, pemilihan Tuhan itu Barak, ya, seperti itu. Dan yang terakhir, yang kelima, ya, jangan lewatkan momen kepercayaan dari Tuhan. Ya, Tuhan punya waktu dan cara sendiri untuk menolong kita. Bangsa Israel itu 20 tahun ditindas oleh Yabin, ya. Baru pada tahun ke-20 Tuhan menyuruh Deborah untuk memanggil Barak memimpin pasukan melawan Raja Yabin, Raja Kanaan ini. Jadi yang kelima adalah jangan lewatkan momen kepercayaan dari Tuhan, karena Tuhan punya waktu dan caranya sendiri untuk menolong kita, ya. Jadi kadang-kadang kita juga berdoa, Tuhan, situasi ini begini, tunggu kok nggak dijawab, ya. Gitu. Doa lagi, tunggu kok nggak dijawab, ya, seperti itu. Jadi kita lihat di sini 20 tahun, ya. 20 tahun Deborah harus berperan untuk menguatkan bangsa Israel sampai waktunya datang. Tuhan bilang, Deborah, sekarang udah waktunya siapkan Barak untuk gempur musuh yang menjajah bangsa Israel selama ini. Ya, jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan menguatkan kita pada kesempatan hari ini. Amin. Kita akan sambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 424, baitnya yang pertama. Sekarang kita akan memberi persembahan syukur kita dengan sukacita. Sebelum kita memberi persembahan, baiklah terlebih dahulu kita mengingat nas Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Untuk jemaat yang berada di rumah, persembahan dapat disampaikan melalui majelis lingkungan atau melalui pengurus lansia. Sementara persembahan kita dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 367, bait yang pertama.
kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita satu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih kalau pada kesempatan kali ini kami juga boleh mengumpulkan persembahan kami. Biarlah apa yang kami kumpulkan pada hari ini boleh menjadi kemuliaan dan untuk kebesaran nama-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pujian solois dari Ibu Karel. Yang bersinar seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Memancarkan sinarnya, cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kagumkan cinta-Mu, ku kagumkan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Atas cinta-Mu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa.
Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami anak-anak-Mu, kaum lansia di Pau Pelita, bersyukur untuk penyertaan-Mu sampai saat ini. Terima kasih untuk hari-hari yang boleh berlalu dalam pertolongan, dalam anugerah, dalam perlindungan kuasa-Mu Tuhan. Seberapa kami yang boleh beribadah berhimpun bersama pada kesempatan ini, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, hadir dalam seluruh keberadaan hidup kami. Bapa di surga, di tengah-tengah persekutuan kami juga bersuka cita atas anak-anak-Mu yang Tuhan tambahkan usia mereka Tuhan. Kami bersyukur untuk Ibu Rorong, terima kasih untuk pertambahan usia dalam bulan September ini. Juga Ibu Marlia Samiono. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih sayang-Mu dalam kehidupan mereka. Juga kami bersyukur Tuhan untuk Bapak Simanung Khalid yang juga pada hari ini berulang tahun yang ke-59 tahun. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu dalam hidup mereka. Tahun-tahun kehidupan telah berlalu dan kami percaya ada tangan-Mu yang kuat yang sudah menatang mereka. Dan kami tetap berharap bahwa hari-hari ke depan pun akan ada dalam anugerah kasih setia, perlindungan, pertolongan Tuhan. Biarlah mereka dapat menikmati Tuhan masa tua dengan senantiasa mengingat kasih setia Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka mensyukuri akan adanya berkat dan pertolongan Tuhan dalam hari-hari yang Tuhan sudah berikan dan hari-hari ke depan yang masih Tuhan berikan. Terima kasih Bapa di surga. Di tengah-tengah persekutuan kami ini juga Tuhan, kami mau taruh untuk Bapak Ibu kekasih kami yang juga ada dalam pergumulan sakit penyakit dan proses pemulihan dari kesehatan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Beni Talane, Bapak Lukman, Bapak Sucipto, Bapak Martin Lambuto, Bapak Ridwan Sitorus, Bapak Suhanto, Ibu Polis Yahaya, Ibu Agus Sinai, Ibu Suwarni Gatot, Ibu Bilham Taulane, Ibu Ria Toruan, Ibu Tabita Markus, dan kedua orang tua, ayah dan ibu dari Bapak Kris Hardianto. Tuhan, kami sungguh berharap bahwa anugerah kasih-Mu menjangkau mereka satu persatu untuk memberikan mereka penghiburan dan penguatan akan tubuh fisik mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa saat-saat kesehatan kami yang terganggu ini, kami membutuhkan anugerah belas kasihan kemurahan Tuhan untuk disembuhkan, untuk dihiburkan dan untuk ditopang. Oleh karena itu Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih sayang, biarlah menyertai mereka, menolong mereka, menyembuhkan mereka dalam sakit penyakit yang ada. Bapak, kami juga berdoa untuk mereka yang ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka, oleh suami, istri, ataupun orang tua tercinta Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Susi Manulang dan untuk anak dan cucu dari Ibu Said, dan juga anak dan cucu dari Bapak Slamet, anak dan cucu dari Ibu Pauline Darsono. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah kasih-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan keluarga ini. Kami percaya penghiburan terus akan ada bersama dengan mereka, dan mereka akan mengingat bahwa Tuhan sudah memanggil orang-orang yang mereka kasihi, dan Tuhan juga akan memberikan penguatan dan penghiburan kepada keluarga-keluarga yang telah ditinggalkan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami akan menyempurnakan seluruh kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bapa terkasih dalam Kristus Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami bersyukur Tuhan untuk Ibu Rita Berhitu yang boleh menerima kami bersekutu di dalam rumah yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur untuk tangan kasih-Mu yang sudah memberkati keluarga Ibu bersama dengan Pak Simanung Khalid dan juga anak-anak, cucu, menantu. Kami memberkati mereka semua Tuhan, supaya anugerah kasih setia dan pemeliharaan Tuhan ada atas keluarga ini senantiasa. Dan mereka terus Tuhan boleh merasakan bahwa
Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, perlindungan, dan segala hal yang mereka perlukan, berkat-berkat jasmani. Tuhan limpahkan keharibaan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan juga untuk Litania dalam pekerjaannya. Tuhan akan tetap menolong, menyertai, memberkati, sehingga dia terus dapat berkarya dengan indah di dalam pekerjaannya. Kami berdoa juga untuk Anggi dalam pergumulan keluarga, dan juga Timothy dengan keluarga di Bali. Kami berdoa supaya anak-anak kekasih dari Bapak Ibu Simanung Kalit di tempat ini akan ada dalam penyertaan dan kasih setia Tuhan. Tuhan ada bersama dengan mereka dalam apapun yang mereka gumuli dalam kehidupan pribadi mereka masing-masing dalam keluarga. Cucu-cucu yang Tuhan sudah hadirkan di tengah-tengah keluarga ini pun akan ada dalam lawatan dan berkat Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Oma Kekasih, Oma Sarce yang Tuhan masih berikan usia yang luar biasa, Tuhan 87 tahun. Kami bersyukur untuk Oma Kekasih kami ini, biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, hati yang berserah kepada Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Sehingga melaluinya Tuhan, berkat kasih setia Tuhan juga akan memberkati semua anak cucu menantu bahkan cicit yang Tuhan sudah hadirkan dalam kehidupannya. Terima kasih, kami memuji kasih dan kebesaran-Mu Tuhan atas keluarga di tempat ini. Pun kami yang boleh hadir bersama-sama dalam persekutuan kami Tuhan, kami tetap percaya Tuhan dalam kehidupan keluarga kami, pribadi lepas pribadi, Tuhan akan memberkati semua kami Tuhan Yesus. Para lansia-Mu Tuhan, Tuhan sudah berikan usia lanjut, kami bersyukur Tuhan dengan usia ini kami boleh memberkati anak, cucu, menantu kami, keluarga besar kami dalam lawatan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih, kami memuji kasih dan kebesaran-Mu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, penyertaan-Mu tak berkesudahan, dan kami terus berharap bahwa sampai masa tua kami, sampai memutih rambut kami, Engkau menggendong kami, dan sampai Engkau memanggil kami ke rahariban-Mu, kami tetap ada dalam perlindungan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Terpuji Engkau yang hidup Bapa. Kami juga memberkati semua program-program kegiatan dalam lansia ini, biarlah juga tetap dapat berlangsung dalam anugerah dan pertolongan-Mu. Berkati para pengurus lansia untuk tetap dapat menjalankan tanggung jawab pelayanan ini dengan sebaik-baiknya, memberikan perhatian kasih kepada semua jemaat-jemaat yang sudah lansia. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan kesehatian dalam pelayanan, sehingga pelayanan ini terus dapat berjalan dengan baik. Berkati gereja-Mu sebagai Pok Pelita dengan keseluruhan program pelayanan yang ada. Kiranya kasih setia-Mu sungguh menolong, sehingga Tuhan jemaat Pok Pelita boleh bertumbuh, iman percaya semakin dekat kepada Tuhan, dan berkat Tuhan yang luar biasa, keajaiban akan terjadi, pemeliharaan Tuhan nyata. Terima kasih, segala puji syukur kami bagi-Mu Tuhan. Ini doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri persekutuan kita hari ini dengan menyanyi pujian Sampai Memutih Rambutku. Kau
undang semuanya berdiri, kita menyanyi sekali lagi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mohon kesediaan waktunya sejenak untuk beberapa warta Komisi Lansia September 2021. Pertama-tama, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kekasih, Ibu Pendeta Nelly Sihombing yang telah menyampaikan firman kebenarannya buat kita semua. Lalu terima kasih kepada Oma terkasih untuk kesediaan tempat dan Ibu Rita Berhetu. Terima kasih kami boleh melaksanakan ibadah lansia secara online. Tuhan berkati Ibu dan keluarga. Terima kasih juga kami sampaikan kepada tim multimedia yang telah membantu pelaksanaan ibadah saat ini. Juga tim KKP yang telah membuat liturgi Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk para pengurus yang telah melaksanakan pelayanan, untuk Ibu Rias, untuk Ibu Elis. Tuhan Yesus berkati. Puji syukur pada Tuhan Yesus atas diberinya situasi yang lebih baik dari beberapa bulan yang lalu. Sehingga ibadah rutin Komisi Lansia dapat terlaksana kembali. Tetap secara virtual, terbatas, dan selalu kita mengikuti prokes. Kita walaupun rasa sesak-sesak, tetapi tetap kita pakai masker. Tidak boleh ada yang lepas. Ya, semoga dimulainya ibadah sebulan sekali dapat mengobati rindu keluarga Komisi Lansia, sehingga iman kita selalu disegarkan, walau tetap secara online. Jadi untuk jemaat lansia, Bapak Ibu di rumah, terima kasih untuk selalu mengikuti ibadah secara virtual sebulan sekali. Kami juga menyampaikan rasa empati dan kehilangannya amat sangat atas berpulangnya beberapa anggota Komisi Lansia ke rumah Bapa di surga. Tadi Ibu Pendeta sudah mendoakan semoga seluruh keluarga yang ditinggalkan tetap dalam naungan Tuhan Yesus. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi dan persembahan syukur ataupun kolekte yang Bapak Ibu berikan
dari rumah. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai salam persekutuan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars Lansia. Ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah lansia, mari kita tetap semangat. Lansia harus semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus berkati. Oke.